Garuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, pada pertemuan kali ini kita masuk pada tema 6, subtema 2, energi dan perubahannya, pembelajaran ketiga, perubahan energi. Minggu lalu, siswa kelas 3 berkunjung ke Waduk Jatiluhur. Waduk tersebut terletak di Purwakarta, Jawa Barat. Murid-murid senang sekali. Hari ini mereka masih membicarakan kegiatan tersebut. Berikut ini percakapan mereka. Selamat pagi teman-teman, sapa Siti kepada teman-temannya. Selamat pagi juga Siti, sahut teman-teman Siti. Oh ya, bagaimana kunjungan ke Waduk Jatiluhur kemarin? Menyenangkan tidak teman-teman? Sangat menyenangkan. Banyak ilmu yang kita dapat, jawab Edo. Ilmu apa, Do? Tanya Siti. Ternyata waduk itu dapat dijadikan pembangkit listrik, jelas Edo. Iya, makanya waduk Jatiluhur itu disebut sebagai waduk untuk PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air, tambah Udin. Mengapa disebut pembangkit listrik tenaga air? Tanya Siti lagi. Karena energi listriknya berasal dari tenaga air. Bagaimana caranya energi air menjadi energi listrik? Siti semakin ingin tahu. Energi gerak air akan memutar alat yang disebut turbin. Lalu, turbin menggerakkan generator listrik. Bergeraknya generator listrik inilah yang akan menghasilkan tenaga listrik, jelas Udin. Listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan ke gardu-gardu listrik, lalu gardu-gardu listrik itulah disalurkan ke rumah-rumah atau kantor-kantor. Edo melengkapi. Oh ya, terima kasih ceritanya ya teman-teman, ujar Siti kepada teman-temannya. Begitulah keseruan pembicaraan Siti dan teman-temannya. Dari pembicaraan mereka, kita mendapatkan informasi tentang manfaat waduk sebagai pembangkit listrik. Selain sebagai pembangkit listrik, waduk juga digunakan untuk keperluan lainnya seperti irigasi atau pengairan sawah, perikanan, dan juga sebagai tempat wisata. Betapa besar manfaat waduk. Oleh karena itu, dapat dibayangkan apa yang akan terjadi jika waduk kering. Sawah-sawah akan kekeringan dan persediaan energi listrik menjadi berkurang. Nah, energi dapat berubah dan berpengaruh terhadap benda lain. Air merupakan energi gerak dan berubah menjadi energi listrik. Gerak air akan memutar alat yang disebut turbin, lalu turbin menggerakkan generator listrik. Bergeraknya generator listrik inilah yang akan menghasilkan tenaga listrik. Listrik yang dihasilkan PLTA disalurkan ke gardu-gardu, kemudian disalurkan ke rumah dan kantor. Kemudian listrik digunakan masyarakat untuk berbagai macam kebutuhan. Namun, jika waduk kering, maka PLTA tidak bisa menghasilkan listrik. Hari ini, Siti dan kawan-kawan belajar tentang satuan waktu. Satuan baku untuk mengukur waktu atau menghitung waktu antara lain jam, menit, dan detik. Perhatikan hubungan antar satuan waktu berikut. 1 menit sama dengan 60 detik, sedangkan 1 jam sama dengan 60 menit, dan 60 menit atau 1 jam
sama dengan 3.600 detik. Pukul 5, Siti bangun tidur. Kemudian mandi, berpakaian, dan menyiapkan perlengkapan sekolah. Kegiatan ini dilakukan sampai pukul 5:30. Jadi, lama kegiatan Siti dari pukul 5 sampai dengan pukul 5:30 adalah 30 menit, di mana cara menyelesaikannya adalah selesainya pekerjaan yang dilakukan Siti, kita kurangkan dengan Siti mulai bangun tidur. Nah, pukul 5:30 semua sudah selesai dilakukan Siti. 5 merupakan jam dan 30 merupakan menit. Kemudian mulainya tadi pukul 5. Jadi kita kurangkan pukul 5:30 dikurangi dengan pukul 5 sama dengan 30 menit. Kemudian ayah pergi bekerja pukul 7:30 dan ayah pulang dari kantor dan sampai di rumah pada pukul 18. Lama ayah bekerja dan waktu yang diperlukan dalam perjalanan adalah lama ayah bekerja dan dalam perjalanan adalah penyelesaiannya, caranya diambil 1 jam dan diubah menjadi satuan menit. Jadi 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi pukul 18 menjadi pukul 17:60. Kemudian baru kita kurangkan dengan ayah berangkat kerja pukul 7:30. 17:60 dikurangkan dengan 7:30 sama dengan 10:30. Jadi, ayah bekerja dan dalam perjalanan selama 10 jam 30 menit. Hari ini Siti membuat jadwal kegiatan hariannya. Nah, berikut ini ada jadwal kegiatan harian Siti. Mari kita tentukan lama masing-masing kegiatan Siti. Kegiatan Siti dimulai dari bangun tidur pukul 5, kemudian mandi, berpakaian, dan menyiapkan peralatan sekolah sampai pukul 5:30. Jadi lama waktu yang dibutuhkan Siti adalah 30 menit. Kemudian pukul 5:30 sampai dengan pukul 6, Siti sarapan. Dan lama kegiatan Siti sarapan adalah 30 menit. Dilanjutkan pukul 6:10 sampai pukul 6:30 Siti perjalanan ke sekolah. Lamanya Siti dalam perjalanan berarti 20 menit. Dan dilanjutkan Siti sampai di sekolah pukul 6:30 sampai dengan pukul 6:55. Sampai di sekolah, Siti bermain dengan teman. Jadi dari pukul 6:30 sampai dengan pukul 6:55, waktunya atau lama kegiatan Siti bermain dengan teman adalah 25 menit. Dari pukul 7 sampai pukul 12:30, Siti belajar di sekolah. Jadi lama Siti belajar di sekolah adalah 5 jam 30 menit. Pada pukul 12:30 sampai pukul 13, Siti perjalanan pulang dari sekolah. Lama Siti di jalan adalah 30 menit. Dari pukul 13 atau pukul 1 sampai dengan 13:30 atau jam 1:30, Siti merapikan pakaian, ganti pakaian, dan makan siang. Jadi lama kegiatan Siti adalah 30 menit. Setelah itu, dari pukul 13:30 sampai dengan pukul 15:40, Siti istirahat siang. Lamanya Siti beristirahat adalah 2 jam
atau 120 menit. Kemudian pada pukul 15.30 sampai pukul 15.45 Siti mandi sore. Jadi lamanya Siti mandi adalah 15 menit. Dilanjutkan pukul 15.45 sampai pukul 16, Siti berangkat ke tempat kursus musik. Siti di perjalanan selama 15 menit. Dari pukul 16 sampai pukul 17.30, Siti mengikuti kursus musik. Lamanya Siti mengikuti kursus musik 1 jam 30 menit atau 90 menit. Dan pukul 17.30 sampai pukul 17.45, Siti perjalanan pulang ke rumah. Lamanya Siti di perjalanan adalah 15 menit. Dan pukul 17.45 sampai dengan pukul 18, Siti istirahat sambil menonton TV. Lamanya kegiatan Siti menonton TV adalah 15 menit. Pada pukul 18 sampai pukul 20.30, Siti belajar mengulang pelajaran dan mengerjakan pekerjaan rumah. Lamanya Siti belajar 2 jam 30 menit atau 150 menit. Dan Siti pada pukul 20.30 sampai dengan pukul 5 kegiatannya tidur di malam hari. Jadi lamanya Siti tidur 8 jam 30 menit. Nah, cara mengubah satuan waktu. Satuan waktu dapat dirubah dari menit menjadi jam, dari detik menjadi menit, dan dari jam menjadi detik. Begitu juga sebaliknya. Contoh, 120 menit sama dengan titik-titik jam. Seperti kita ketahui, 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi, 120 dibagi 60. Jadi, 120 menit adalah sama dengan 2 jam. Yang kedua, 2 jam sama dengan titik-titik menit. 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi, 60 dikali 2 sama dengan 100 menit.